Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi tips tentang bagaimana sih cara menstimulasi anak untuk bisa cepat berjalan. Karena memang berjalan ini merupakan salah satu tahapan tumbuh kembang pada setiap anak. Dan kita juga tahu setiap anak itu memiliki tahapan tumbuh kembang yang berbeda-beda. Itu semua tergantung dari kesiapan si anak. Selain kesiapan anak itu sendiri, cara kita menstimulasi juga berpengaruh loh teman-teman terhadap kecepatan anak untuk berjalan. Nah, kebetulan anak aku itu mulai berjalan di umur 10 bulan. Apa aja sih tipsnya supaya anak bisa cepat berjalan? Yuk sama-sama lihat video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Sebelum menstimulasi anak, kita harus pastikan dulu apakah anak sudah benar-benar mampu untuk menopang badannya sendiri. Pada saat duduk kita lihat apakah sudah bisa anak ini duduk secara tegak atau belum. Nah, kalau setelah anak bisa duduk dengan tegak menopang badannya sendiri, maka kita bisa untuk memulai stimulasi anak untuk berjalan. Kenapa ini penting? Karena nanti setelah berjalan, anak-anak akan menopang seluruh badannya dengan kekuatan kakinya. Tips yang pertama untuk stimulasi anak yaitu kita biarkan anak untuk bebas mengeksplor semua kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, maksudnya di sini biarkan anak untuk tegak dan berdiri dengan pegangan di sekitarnya, bisa dengan dinding, meja, atau benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, pada tahapan ini aku saranin buat teman-teman untuk tidak terlalu melarang anak dengan segala aktivitasnya. Cukup kita pastikan aja kalau memang anak ini berada di tempat yang aman dan tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar anak. Tahapan ini penting karena disinilah akan terbentuk rasa kepercayaan diri pada anak. Jadi kalau seandainya teman-teman sering melarang atau lebih sering takut, cemas, jadi anak akan tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua, biarkan anak untuk menjadi berani. Nah, poin kedua ini berkaitan erat dengan poin yang pertama yang telah saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena setelah anak berani mengeksplor segala kemampuan dirinya, maka dia akan menjadi berani. Nah, pada tahapan ini waktu pengalaman saya dengan anak saya itu ketika dia berani buat seperti kayak manjat-manjat bangku atau manjat-manjat sofa atau manjat-manjat tempat tidur, itu memang saya biarkan aja teman-teman. Jadi saya hanya melihatnya dari jauh. Ya, mungkin memang sekali-sekali anak akan terjatuh ya, tapi nggak apa-apa asalkan itu tidak melukai anak. Jadi kita cukup pantau aja dari jauh. Yang penting kalau dia udah berani, insya Allah nanti dia akan mulai berani juga untuk melangkahkan kakinya teman-teman. Jadi sebenarnya anak itu nggak ada yang terlambat, nggak ada anak yang malas. Hanya aja mungkin anak ini kurang keberanian buat melangkahkan kaki. Nah, seperti video di atas, itu sebenarnya Fiza belum pandai jalan ya teman-teman, tapi dia udah berani buat manjat tempat tidur. Tips yang ketiga itu sering-sering aja ajak anak ke taman bermain. Apalagi kalau di taman itu banyak anak yang sedang berlari-lari. Nah, di situ ketika anak melihat anak-anak yang lain udah bisa berlari, maka akan timbul keinginannya untuk juga supaya bisa cepat berlari seperti teman-temannya yang lain. Nah, aku sering ajak Afiza itu ke tempat-tempat yang banyak anaknya lari-larian. Ketika digendong maka kakinya akan seperti berlari nih, seperti gambar di atas tuh teman-teman. Nah, setiap kali melihat ada orang yang berlari atau teman-teman yang berlari, dia otomatis kakinya akan seperti itu. Mungkin dia sedang membayangkan ketika dia berlari nanti, oh gini kakinya gitu. Jadi dia termotivasi untuk cepat bisa berjalan. Yang keempat, kita bisa memancing anak untuk berjalan itu dengan mainan kesukaannya atau mainan favoritnya. Jadi kita bisa memancingnya untuk melangkahkan kaki dengan memberikannya mainan kesukaannya. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu apresiasi anak apabila anak sudah berani melangkahkan kakinya. Walaupun hanya baru selangkah atau 2 langkah, kita tetap memberikan apresiasi dengan kata-kata yang positif. Nah, di video ini Afiza baru berumur 9 bulan dan alhamdulillah sudah berani buat melangkahkan kakinya selangkah atau 2 langkah.
Dan yang terakhir, teman-teman jangan pernah untuk ucapkan kata-kata negatif di depan anak. Walaupun anak belum bisa berjalan, tetap harus ucapkan kata-kata yang positif. Karena apa? Karena kata-kata yang negatif yang kita ucapkan di depan anak itu akan mengurangkan rasa percaya diri pada anak. Dan juga jangan bereaksi berlebihan ketika anak terjatuh pada saat belajar jalan. Karena apa? Karena takutnya anak itu menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah, sehingga mereka akan malas untuk belajar berjalan lagi. Itu tadi tips agar anak bisa cepat berjalan. Semoga tips yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan menyerah, tetap semangat. Thanks for watching, see you next video.